Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metalinguistik ya. Jadi metalinguistik ini sebenarnya lanjutan dari teknik linguistiknya NLP ya, atau bisa lanjutan dari basic NLP 2 tentang perubahan mindset melalui perubahan pola ucap, bisa juga lanjutan dari yang lain ya, seperti hypnotic language pattern dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Ari, saya sebagai master coach di sini. Ini jadwal kita sudah ada. Sekarang kita ada di metalinguistik di bawah ya, baris ke-3 yang bawah. Nah, minggu depan kita ada kelas free-nya, Basic NLP 11. Nah, minggu depan kita ada expanded edit submodality. Nah, jadi edit submodality yang kita expand. Jadi nanti lebih detail dari edit submodality yang pernah kita pelajari ya. Jadi edit submodality ini suatu tools yang sangat powerful di NLP ya, karena dia bisa mengedit struktur cara berpikir, cara rasa dan dari manusia ya dan sebagainya ya. Banyak kita tentang ini. Kita sudah jadwalin sampai basic NLP 15 bulan 7 ya. Oke, sekarang kita akan apa itu ya metalinguistik. Jadi metalinguistik itu merupakan suatu kecerdasan ya. Suatu kecerdasan verbal. Jadi mereka yang sudah biasa melatih metalinguistik ini unik karena tiba-tiba bisa memberikan suatu arti yang lain daripada kalimat yang sama, gitu ya. Jadi bisa sebagai sekedar lelucon atau memberi arti yang lain. Jadi ini merupakan suatu kecerdasan. Ya. Jadi banyak pelawak juga banyak menggunakan kalimat-kalimat seperti ini ya. Jadi keunikan lain adalah dalam ilmu NLP, metalinguistik itu dia bisa membypass otak kiri. Ya. Bahasa itu kan otak kiri ya, kalau kita lihat struktur otak manusia kiri sama kanan, tapi dengan adanya metalinguistik justru dia bypass. Ya, dia langsung masuk ke otak kanan untuk membangkitkan kreativitas. Ya. Nah, jadi poinnya adalah pertama kali ada merubah arti, terus kita bisa merubah subjek, predikat, objek, dan keterangan dari suatu kalimat sehingga artinya jadi lain ya. Bisa kiasan, perumpamaan, peribahasan, asosiatif, mind hacking. Yang pernah belajar mind hacking, kita pernah belajar asosiasi ya. Simbol, benda, hewan, komunikasi. Kemudian tujuan lain adalah pembelajaran adab, nilai, ide ya, doa, ibadah, pemasaran, lelucon, melatih kecerdasan verbal. Nah, mengenal pesan-pesan negatif ya. Jadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Gitu. Nah, ada storytelling di grup kita ada beberapa orang emang storytelling ya, cuman saat ini tidak ikut di kelas ini. Simbol, motivasi, dan komunikasi. Ya, jadi banyak digunakan tebak-tebakan. Nah, di sini kita nanti akan berlatih tentang menginterupsi state. Ya, kita sudah pernah belajar ya. Jadi kalau ada orang mau mengganggu state kita atau dia terpengaruh oleh state dia, nah kita bisa menginterupsi state-nya dia. Dan ini juga powerful, bisa digunakan untuk teknik konseling ya, termasuk untuk mentoring dan lain sebagainya. Nah, ini contoh linguistiknya, ini contoh aja ya. Jadi pembelajaran adab nilai, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Gitu kan. Kan susah, menjunjung langit itu susah. Gitu ya. Jadi ini memberikan arti yang lain ya. Penjelasan ide, saya ingin membuat taman yang kolam ikan dengan air jatuh seperti suara gemercik air hujan. Nah, itu merupakan suatu metalinguistik ya yang membuat hati damai. Nah, jadi air terjun itu, percikan air mengalir di kolam kita itu yang jatuh dari atas itu seperti suara gemercik hujan ya. Nah, begitu juga dengan penjelasan masalah ya. Ini bisa jadi peribahasa juga, kalah jadi abu, menang jadi arang ya, gitu loh. Jadi ini memberikan arti lain dari abu dan arang. Nah, ini banyak digunakan untuk doa ibadah. Ini yang saya ambil ya dari Muslim ya. Kasihanlah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Nah, ini permintaan seorang hamba kepada Tuhannya, doa kepada orang tuanya ya. Sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Nah, ini suatu metalinguistik. Pokoknya seperti itu ya. Detailnya seperti itu. Waktu
orang tua saya mengasihi aku waktu kecil begini, begitu, sepanjang hidupnya seperti apa, ya, merawatnya dengan cintanya. Nah, itu metalinguistik ya. Kemudian pemasaran air minum murni, semurni air pegunungan ya. Nah, kecerdasan verbal ini yang suka menjadi lawakan kita ya. Dan ternyata ini teka-teki atau permainan seperti ini membuat kecerdasan verbal ya. Jadi sebenarnya baik untuk anak kecil yang kemudian sekarang anak-anak sekarang ini ada masalah, saya tidak tahu ya kenapa sepertinya peribahasa itu hilang. Jadi anak sekarang banyak yang tidak tahu tentang peribahasa. Padahal itu melatih untuk kecerdasan verbal ya, untuk membaca dan sebagainya gitu ya. Nah, ini rumah makan Padang kan kita tahu ya, khas ya makanan Padang ya, rendang dan apa. Tapi kita rubah ya, makan itu jadi subjek ya, kata kerja ya, rumah makan Padang. Jadi kota Padang itu dimakan oleh rumah, seperti itu ya. Ayam bakar Solo biasa kan, tapi ternyata kalau kita bisa menekankan ya katanya bakar itu menjadi kata kerja ya, predikat ayam sedang membakar kota Solo gitu ya, soto ayam Betawi. Nah, sekarang kita rubah baru justru ayam ini suku bangsa Betawi. Nah, ini salah satu metalinguistik ya. Jadi dengan kalimat yang sama kita bisa merubah arti. Nah, kalimat-kalimat seperti ini justru langsung menembus ke otak kanan, jadi timbul kreativitas ya. Ayam membakar kota Solo. Ya. Soto, ayamnya ayam khas nih, bukan ayam dari mana-mana, tapi ayam Betawi. Gitu ya. Nah, ini juga lelucon ya. Apa bahasa Inggrisnya penasaran, ya kan? Curious ya. Enggak, marketing. Kalau kenapa? Karena pemasaran marketing, berarti penasaran marketing. Nah, itu. Jadi di sini bahasa-bahasa yang menimbulkan kreativitas. Nah, yang penting adalah di sini nih, ternyata banyak negatif tersembunyi yang tidak sadar masuk ke pikiran bawah sadar kita, ya. Jadi pikiran bawah sadar kita mengerti kata uang. Nah, jadi beruang itu bagus ya. Gitulah. Mencapai, capai itu lelah, ya, mencapai cita-citanya, ya, seperti asuransi ya. Prudence ya, titik-titik-titik gitu ya. Nah, jadi banyak orang umumnya menggunakan sial gitu ya. Nah, tapi biasanya kalau saya mengajar di sana sebut aja prudent. Nah, emang sebenarnya prudential, SIEYEL, sial gitu loh. Tapi di masyarakat seperti itu. Nah, tapi kan itu jadi masuk ke pikiran bawah sadar ya. Jadi kata sial-sialnya gitu ya. Raskin, nah, beras miskin, masyarakat miskin. Nah, jadi saat kita mengkonsumsi seperti itu, kita mengasosiasikan diri kita sebagai orang miskin. Seperti itu ya. Dulu pernah ada tuh mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu tertulis di pom bensin ya. Premium subsidi hanya untuk yang tidak mampu. Ada juga untuk miskin. Nah, itu kalau kita membaca itu kita langsung masuk tuh. Kalau kita memberi premium gitu kan, bukan memberi Pertamax gitu ya. Kemudian metalinguistik banyak digunakan pada storytelling. Ya, jadi kalau motivasi-motivasi saya lihat di MLM atau di asuransi banyak menggunakan misalnya ember versus pipa. Ya, jadi kalau kita bekerja dengan menggunakan ember melelahkan ya. Tapi kalau kita membangun pipa, ya memang awalnya lama ya melelahkan. Tapi habis itu air mengalir. Nah, seperti itu termasuk metalinguistik ya. Nah, yang sering dulu waktu kita kecil kalimat cerita si kancil anak nakal suka mencuri ketimun, dan itu diceritakan ya, jadilah ya anak-anak kita, generasi kita adalah generasi yang suka mencuri karena itu jadi storytelling ya. Waktu kita belajar mind hacking ya, salah satu teknik termudah untuk masuk ke pikiran seseorang adalah dengan cerita ya. Jadi kayak ke dongeng-dongeng sebelum bobo seperti ini nih masuk gitu ya. Nah, juga dengan simbol-simbol. Kita tahu ya Ibu Pertiwi itu siapa ya? NKRI itu ya Ibu Pertiwi ya. Kita tahu ya lalat versus lebah. Nah, masing-masing ada simbolnya ya. Lalat hanya melihat yang positif saja, lebah yang negatif saja, dan yang kotor-kotor dan sebagainya. David dengan Goliat ya, iman raksasa,
simbol dari kuat dengan yang lemah ya, cicak dan buaya dan sebagainya. Motivasi juga berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Nah, jadi sebenarnya nggak ada langsung ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian dan sebagainya. Nah, ini saya suka menggunakan perjanjian istimewa hanya diberikan kepada mereka yang istimewa. Jadi mereka yang terpuruk apa-apa tuh, kok dia susah apa-apa tuh sebenarnya dia melakukan perjalanan istimewa. Berarti dia orang yang istimewa. Begitu juga dengan kombinasi. Nah, itu sekilas tentang metalinguistik. Jadi banyak sekali ya memberikan arti dari kalimat yang sama atau dengan kalimat itu kita olah. Padahal nggak ada hubungannya sebenarnya gitu ya. Berenang-renang ke tepian. Oke, nah ini dia. Nah ini tentang otak kiri dengan otak kanan ya. Jadi kalau emang normal linguistik itu kita adanya di otak kiri ya. Dia tidak menembus ke bawah sadar, tidak menembus ke otak kanan. Kecuali melakukan hukum 21 hari, diulang-ulang-ulang, nanti masuk ke bawah sadar yang letaknya ada di otak kanan. Tapi kalau dengan metalinguistik enggak. Dengan bahasa itu langsung masuk. Jadi kita tidak memerlukan 21 hari langsung masuk dan membangkitkan kreativitas. Ya. Diperlukan pengulangan aja untuk memperdalam, memperkuat, memperdalam lagi. Tapi sentuhan pertama, ucapan pertama dia langsung masuk. Nah, ini uniknya metalinguistik daripada ucapan atau sugesti biasa. Ya, saya sehat. Nah, gitu beda. Nah, belum tapi kita melakukan 21 hari dia mulai tembus ya dan seterusnya makin perdalam. Tapi kalau kita menggunakan metalinguistik, ya, saya sehat seperti ini ya. Seperti dia seperti ini atau yang ini. Nah, itu dia langsung masuk. Nah, ini yang membedakan ya. Dia walaupun dia bahasa itu secara otak adalah posisi di otak kiri dan dia dengan teknik metalinguistik membangkitkan kreativitas di otak kanan. Nah, ini contoh waktu kita masih kecil ya. Biasa ya, tahu apa yang gede banget gitu ya, tahu tuh ya. Tahu isi Sumedang lah. Kok tahu isi Sumedang gitu ya. Enggak, maksudnya tahu isinya kota Sumedang. Nah, seperti itu ya. Kalau tahu isi Sumedang kan kita biasanya tahu isi Sumedang, tahu isi Sumedang. Tapi begitu kita tahu isi Sumedang, jadi maksudnya Sumedang itu kita rubah artinya sebagai isinya dari kota menjadi isinya dari tahu. Ya, di belakang aja apa ada tukang beca? Enggak, ada huruf K. Salah gitu kan. Hewan-hewan apa yang terdiri dari satu huruf? I kan? Nah, seperti ini contoh tebak-tebakan. Jadi sebenarnya waktu kita kecil, ini secara tidak langsung, jadi saya referensi di apa namanya Psikologi Today dan sebagainya ya. Ternyata metalinguistik ini membangkitkan kecerdasan verbal, komunikasi verbal. Ya, jadi sayang. Ya, jadi kita masih bisa dan kita pernah mengalami proses ini ya. Nah, cuman generasi yang sekarang ini udah jarang. Jadi kita perlu menggunakan permainan seperti tebak-tebakan seperti ini. Nah, ini contoh lain ya. Ini udah biasa dulu kita kecil ya. Kalau anak sekarang enggak ya. Pos dibalik jadi apa? Jadi stop. Nah, stop dibalik jadi dia akan balik jadi pos lagi. Enggak, jadi tumpah gitu kan ya. Nah, ini saya nggak tahu nih yang bukan orang Jakarta gitu ya. Pak Probo ya. Kalau kita tahu ya, apa kamu tahu nggak tentang hal ini? Kalau kita bilangnya tahu, berarti kita memang betul-betul tahu, understand. Tapi kalau kita bilang tahu, nah, berarti kita tidak tahu, gitu kan ya. Padahal sama-sama tahu. Nah, tapi artinya sudah lain, ya. Jadi menggunakan intonasi berbeda juga udah. Jadi emang seni ya. Artinya sudah berbeda, tahu. Nah ternyata di luar negeri juga banyak, ya. Nah, ini saya cari artikel tentang metalinguistik, saya temukan seperti ini, knock knock. Who's there is my. Nah, May who? Maybe yes, maybe no, gitu ya kayak kita ya. Kapan? Bulan Mei, maybe yes, maybe no. Ternyata sama, diambil dari sini ya. Yang kedua juga knock knock, who's there? Tennis who? 10 is my favorite number. Nah, seperti itu. Jadi banyak ya. Banyak kalau mau di Google ya. Jadi emang metalinguistik ini memang populer penggunaan karena ini memang bagian kecerdasan dan dianjurkan ya bagi parenting untuk anak kecil banyak bermain dengan kata-kata ya. Jadi kita bisa meningkatkan metalinguistik kita atau anak kita dengan meningkatkan kemampuan memahami bacaan ya. Nah, dan metalinguistik juga menggunakan bahasa yang secara alami yang kita gunakan sehari-hari gitu ya. Nah, yang dirubah adalah kode linguistiknya ya.
karena kode linguistik berubah, maka artinya juga bisa berubah. Ya, kayak tadi ya, Sumedang itu tadi kota, tapi kode linguistik berubah, jadi dia jadi isian tahu. Ya, jadi tahunya besar sekali karena tahu aja isinya kota Sumedang. Kayak nenek-nenek makan gambir ya. Ya padahal Gambir, cuman orang tahunya Gambir itu stasiun ya, jadi seperti itu. Seperti Mai bernama orang tapi diganti jadi maybe. Nah, jadi dengan kecerdasan ini kita bisa memberi arti lebih ya dari arti harfiah maupun arti kiasan. Jadi pada usia. Nah ini usia emasnya adalah mereka bermain ini untuk meningkatkan kecerdasan verbal, komunikasi verbal. Sebenarnya usia emas itu 6 sampai 8 tahun. Tapi bukan berarti yang kita atau yang lain ini, cuman usia emas ada di sana. Ya, termasuk mereka yang untuk belajar mulai bilingual ya, atau kemampuan bahasa juga emang usia emasnya dari 6 sampai 8 tahun. Nah, termasuk juga untuk ironi sama sarkasme ya. Nah, jadi sindiran-sindiran. Nah, jadi karena mungkin sekarang yang mereka belum tidak belajar tidak mengerti tentang metalinguistik atau arti kiasan dan sebagainya, karena sindiran-sindiran itu tidak bisa dimengerti gitu loh, tidak bisa dimengerti. Nah, jadi tidak sampai pesannya gitu ya. Oke, kemudian ada memoris paling penting dikembangkan setelah kembali menjadi definisi awal ya. Jadi untuk bilingual itu penting untuk mengasah metalinguistiknya. Salah satu adalah dengan bermain tebak-tebakan. Nah, ternyata nanti dampak baiknya adalah mereka yang terbiasa melatih metalinguistik lebih mudah untuk mencerna isi buku, gitu ya. Sekarang ini kan kalau ujian masuk perguruan tinggi ya, UTBK ya, banyak kemampuan verbal yang anak-anak kita ini kesulitan untuk ini. Jadi ternyata bahasa Indonesia itu verbal itu pemahaman bahasa itu paling sulit. Walaupun mereka ahli di matematika, fisika, ahli secara ini, tapi karena emang sekarang sudah cenderung berkurang. Jadi ada yang salah dengan ininya gitu loh, dengan program pendidikannya, gitu ya. Saya lihat mereka sudah mulai tidak tahu banyak tentang peribahasa, tentang apa-apa gitu ya. Jadi selalu ada dua sisi. Ya. Bisa digunakan untuk sisi seperti pedang ya, bisa digunakan untuk sisi baik atau sisi yang tidak baik. Gitu ya. Nah, metalinguistik salah satunya digunakan untuk subliminal message ya, yang sudah dimanfaatkan atau Freemason dan sebagainya lebih dari 100 tahun. Mereka memasukkan message-message yang bisa di Google ya, subliminal message. Saya tidak sampaikan di sini karena kalau dilihat kurang layak ya untuk disampaikan di sini. Nah, itu termasuk metalinguistik. Nah, kemudian kita sudah pernah belajar ya, tapi versus dan ya. Nah, kita tidak belajar lagi gitu loh. Jadi tapi itu adalah melemahkan arti sebelum kata tapi dan menguatkan arti setelah kata tapi. Jadi perbedaan orang negatif dan positif ya. Orang negatif itu plus dulu tapi baru negatif. Tapi kalau orang negatif adalah tadi orang negatif, kalau orang positif adalah negatif dulu tapi dan plus ya. Kalau bersyukur tidak boleh menggunakan kata tapi, menggunakan kata dan. Ya. Kemarin kita baru belajar tentang coaching. Ya. Nah, coaching saya lihat yang lain boleh menggunakan 4W dan H ya. What, where, when, why, and how. Tapi kalau coaching NLP tidak boleh bertanya dengan kata why. Ya, ini membedakan coaching NLP dengan bukan. Ya, saya lihat coaching-coaching lain masih menggunakan kata why. Ya. Jadi menggunakan kata why posisinya adalah di reptilian brain. Ya, reptilian brain itu kan posisi untuk bertahan ya. Dia akan selalu bertahan. Ya. Tersentuh pertahanannya. Nah, jadi tidak tergali. Ya, jadi kenapa ya? Kenapa tidak dikerjakan sekarang? Ya, nah kata kenapa itu membuat barrier, ya, bertahan, ya, membuat alasan.
Tapi begitu kata why itu kita ganti dengan apa. Tolong beritahu saya ya, apa sih yang menyebabkan kamu tidak melakukannya sekarang? Nah itu muncul, oh begini, begitu. Nah seperti itu ya, kita sudah pernah belajar ya. Jadi kita tidak menggunakan kata why. Nah why ini diganti dengan what ya. Mengapa, kenapa diganti dengan apa. Seperti itu. Cuman begitu aja. Gitu ya. Nah, oke, kita belajar tentang supplemental measure, kita tidak perdalam di sini ya. Nah, jadi intinya seperti ini. Ya, jadi intinya pikiran bawah sadar itu hanya 11 bit ya. Bagi yang tidak familiar dengan dunia digital ya. 11 bit ini ada contohnya di tengah ya. Jadi mulai dari 0000 ada 11 sampai dengan 111 ya. Jadi itu ada kombinasi 001, 0010, 0101 dan sebagainya sampai akhirnya 111. Nah, ini saja sudah banyak. Bagaimana dengan pikiran bawah sadar kita 20.000 bit ya. Lebarnya aja ada 20 digit gitu kan ya. Bit itu binary digit. Binary digit itu hanya 0 dengan 1, 0 dengan 1. Kombinasinya luar biasa ya. Lihat gambar yang kanan, kita sudah sering membahas gambar di kanan, tapi saya sekarang menggunakan cara yang lain aja, lain lagi ya. Jadi kalau kita menggunakan kalimat-kalimat yang biasa, itu akan ditahan oleh filternya, filter, deletion, dan distortion. Ya, 11 bit tadi ya. Nah, yang ini boleh lewat, ini tidak boleh, ini distorsi dan sebagainya. Nah, tapi begitu tapi kalau ada simbol-simbol PBS ya, subliminal message, dia semua indera manusia masuk semuanya ya. Jadi merah, misalnya warna merah. Merah itu kan persepsi ya. Persepsi yang kita lihat ya. Menimbul susah tidur ya. Kalau ungu atau biru tua membuat kita mudah mengantuk ya, melihatnya aja kita membayangkan gitulah. Tapi di gelap gulita ya, terus dinding kita berwarna merah atau semut merah, maka kita tetap aja sulit tidur dengan ada unsur merah. Nah, ini sebenarnya warna-warna ini dari subliminal message-nya masuk ya, 20.000 bit. Jadi sebenarnya pikiran bawah sadar kita pernah belajar ya di energi kolektif dan di komunikasi, saya lupa, bahwa pikiran bawah sadar itu seperti alam semesta, apa aja masuk sampai akhir hayat kita nggak akan penuh itu. Beda dengan pikiran sadar. Pikiran sadar begitu penuh overload ya. Nah ini makanya gunanya saringan di sini filter, deletion, dan distortion. Ya. Jadi begitu kita lewat ya, kita lewat mall dan sebagainya, itu semua terekam ya. Seperti inilah, seperti sekarang yang lagi ngetren ini big data ya. Semua diambil. Di Android kita semua kan diambil ini sama Google ya, itu big data. Lokasi kita ya, kita pakai aplikasi apa, besarnya apa, waktunya apa ya, kita interestnya kemana. Nah ini juga pikiran besar kita tuh big data ya, semua subliminal message semua dia ini ya, lewat langsung ya. Suhunya berapa, di sini dingin, di situ ada toko apa, walaupun kita tidak melihat toko itu, tapi dia rekam semua ini warnanya seperti ini, ada jumlah lampunya berapa, seperti apa, itu ya. Nah itu disebut dengan subliminal message. Ada juga subliminal message yang dengan sengaja ya, seperti itu teknik-teknik yang masuk itu dikenal oleh pikiran bawah sadar kita. Ya. Jadi subliminal message itu contohnya adalah tadi ya. Jadi kata beruang itu ada kata uang gitu ya. Mencapai itu ada kata capai. Itu contoh yang paling sederhana ya. Karena kita di sini tentang verbal, maka yang saya contohkan adalah yang verbal. Subliminal message itu ada berupa benda-benda ya, ada simbol-simbol ya, simbol mata satu, simbol apa gitu ya, simbol tanduk dan sebagainya. Itu juga subliminal message. Nah, ini sekarang karena kita tentang NLP ya, jadi ternyata kita bisa manfaatkan
kita bisa manfaatkan metalinguistik untuk menginterupsi state. Ya, kita pernah belajar state ya. Akhir-akhir ini kita bisa banyak menggunakan state. Ya, jadi state itu bisa saat kita berubah. Sekarang kita lagi fokus, kita ada di state fokus. Ya. Kita lagi marah, state-nya marah. Lagi kesal, lagi bahagia, atau lagi itu seperti itu ya. Nah, jadi ada orang sedang berada stage-nya, kata-kata Anda sangat menusuk. Nah, itu kan dia menciptakan state ya. Tapi kita dengan teknik NLP kita bisa rubah ya. Ya, kata-kata saya tidak menusuk, tapi mencium, hanya saja menciumnya terlalu keras ya. Gitu. Barang ini menggelikan gitu ya. Maksudnya mau melepehkan gitu ya nih mutunya nih. Saya tidak tahu mengapa Anda menganggap barang ini menggelikan. Coba Anda ajarkan kepada saya bagaimana caranya bisa menjadi geli dengan barang ini. Gitu kan. Nah, kita menginterupsi state. Nah, dia tadi mau menarik kita ke bawah, kita interupsi dan kita balik. Seperti itu dia sebut dengan menginterupsi state ya. Oke, nah ini agak sedikit panjang ya. Kejadian ini berat sekali. Berat sekali, beban ini berat sekali bagi saya. Gitu ya. Nah, di bagian mana Anda merasa beratnya? Dia bingung kan? Apa maksudnya? Ya. Ya, jika kejadian ini membuat Anda berat, di bagian mana Anda merasakan beratnya? Oh, di bahu saya. Seperti membebani. Bagaimana jika kita taruh bebannya? Turunkan dari bahu Anda dan letakkan di lantai. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita merubah makna dari berat itu, berat yang state yang dia maksud ya. Tadi state dia menusuk. Nah, kata menusuk kita rubah state-nya menjadi ciuman ya, menggelikan. Kita rubah state-nya jadi kok bisa barang begini aja bisa bikin geli dan sebagainya. Berat juga kita bisa, berat itu bisa. Nah, ini teknik-teknik yang dan ini sekali lagi dilatih ya. Jadi orang ngomong terus apa-apa, nah kita berusaha menginterupsi. Nah, itu disebut dengan menginterupsi state dalam teknik NLP ya. Ya. Jadi memang sederhana ya. Oke, orang itu mengesalkan sekali. Memang kenapa dia mengesalkannya? Masa seharian dia marah-marah dengan saya? Gitu loh. Pilihan kata-katanya atau cara berbicaranya? Pilihan kata-katanya. Gitu ya. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan saya pegawai yang paling bodoh. Kalau saja dia mengatakan ya, kita berubah ganti, kamu pegawai paling pintar. Ya, tapi dengan nada yang sama ya, nadanya sama marah-marah kamu pegawai bodoh, tapi diganti pegawai yang paling pintar. Gimana rasanya? Ya tetap kesel sih. Gitu ya. Karena kenapa? Nadanya tetap marah-marah walaupun dia bilangnya kamu pegawai paling pintar, tapi nadanya tetap marah-marah. Gitu, masih kesel ya. Kita sudah ngerubah ya, merubah art. Nadanya tetap tapi kalimat sudah kita ganti. Emang terdengar seperti apa? Nah, ini pertanyaan coaching ya. Memangnya kamu ingin dia terdengarnya kalimatnya seperti apa? Saya inginnya dia memuji saya. Berarti nadanya harus nada memuji. Oh, seperti apa sih nada memuji? Nanti dia akan ceritakan ya. Bagi dia tuh nada memuji yang menyenangkan itu seperti ini. Ya. Oke. Nah, sekarang ulangin lagi. Nada memuji itu kalimatnya tetap ya. Kamu adalah pegawai yang paling pintar. Dengan nada memuji udah tenang kan dia? Oke, nah sekarang ganti ya. Nada yang memuji tapi kalimatnya kamu pegawai yang paling bodoh tapi namanya yang memuji. Nah, dia ketawa. Nah, itu namanya teknik menginterupsi state. Ya, jadi kita permainkan aja. Permainkan seperti itu. Nah, itu meta state untuk meta linguistik untuk merubah state, menginterupsi. Jadi bisa permainan kata-kata ya seperti ini. Dan ini seni. Nah ini kecerdasan dan tentu saja dilatih. Gitu ya. Jadi diharapkan setelah ini kita sudah ada mulai ide bahwa kalau kita ada percakapan orang menarik state kita ke arah state tertentu, kita bisa menginstruksi dengan teknik-teknik seperti ini. Ya. Kemudian ada juga metafora NLP. Ya. Metafora ini luas dan dalam ya. Nanti kita akan ada satu waktu khusus tentang metafora. Ya, kata emang metafora itu banyak digunakan di NLP. Jadi umumnya ada berupa perumpamaan, kiasan. Ya, kadang-kadang perbandingan jelas atau terselubung antara beberapa hal. Ya, ini contohnya adalah waktu akan bisa menyembuhkan luka batinmu, gitu ya.
Padahal apa hubungannya? Waktu kan bukan dokter, bukan apa ya. Jadi tidak mungkin melakukan sesuatu. Tapi dari situ kita bisa mengasosiasikan seolah-olah bisa melakukan sesuatu ya. Gitu, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oh berarti saya harus istirahat ya. Melakukan aktivitas lain sejalan dengan waktu berjalan kondisi psikologi dan pulih dan sebagainya. Ya. Nah dengan sifat unik metafora ini berjalan melalui pikiran sadar bekerja di level sadar ya. Metafora ini bertindak mengelabui otak kiri. Pesannya menembus otak kanan dan alam bawah sadar ya, alam tidak sadar. Nah, jadi metafora ini nanti kita ada materi khusus ya. Nah, lebih canggih lagi dengan bercerita. Ya, kita pernah belajar Milton Erickson ya, hypnotic language pattern menggunakan cerita, menggunakan perumpamaan-perumpamaan, metafora kompleks. Ya, ini termasuk bagian dari ini. Jadi sebenarnya kita bisa merubah setiap orang kita dengan bercerita. Bercerita lain bercerita lain nggak ada hubungan dengan dia, tapi lama-lama dia akan merasa bahwa ini inline dengan maksud dia, dengan masalah dia. Nah, itu disebut dengan metafora. Gitu ya. Nah, ini dalam kitab suci juga ada ya. Nah, ada unta. Ini saya lihat juga nggak hanya di Al-Quran aja ya. Ada di Bible, ada apa-apa ya. Jadi unta itu simbol untuk daya tahan ekstrim. Ya, jadi ada beberapa kitab suci menggunakan unta ya sebagai lambang, sebagai lalat juga. Ini lalat ini berbeda dengan lalat yang tadi kita bilang ya. Tapi di sini bahwa dia itu gesit ya, kemampuan terbangnya, manuvernya. Nah, burung gagak juga ya, kuda rayap ya. Termasuk burung hutut ya, karena burung hutut itu adalah punya daya ingat dan daya jelajah, kemampuan navigasi ya, bahkan melebihi burung merpati ya. Nah, kadang-kadang juga diibaratkan tentang laba-laba ya, rapuh rumah itu, jaring itu rapuh. Ya, seperti laba-laba. Jadi kita melakukan sesuatu tidak dengan fondasi yang kuat itu diibaratkan seperti laba-laba ya, lebah juga ya. Dalam kitab suci itu lebah itu simbol yang baik-baik saja karena dia makan yang baik-baik saja dan keluarnya baik-baik ya, keringatnya baik ya, kotorannya baik jadi madu ya dan sebagainya, simbol orang soleh dan semut dan sebagainya. Nah, jadi banyak. Nah, ini pun kitab suci atau apa-apa petikan-petikan dari ajaran agama ternyata yang sudah lebih dari 1000 tahun banyak menggunakan metalinguistik gitu ya. Nah, nanti pas di pas di ini nanti kita akan bahas ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Nanti akan kita banyak contohnya pas kita diskusi ya. Kemudian materi ini akan saya sempurnakan sambil jalan ya. Jadi nanti saya kasih contoh di WA group hari ini tentang apa, tentang gini-gini, nanti saya tambahkan di materi hari ini. Kemudian nanti kita besok apa-apa akan saya tambahkan gitu loh. Karena jadi banyak berupa cerita tentang metalinguistik seperti itu. Dan ini sekali lagi ini dilatih ya metalinguistik ini. Karena apa? Karena dengan seni ini kita bisa ucapan kita bisa menembus langsung ke pikiran ke otak kanan dan bentuk kreativitas. Ya. Banyak pelawak memanfaatkan metalinguistik. Ya, kayak cak lontong seperti itu ya. Itu lucu gitu loh. Itu suatu kecerdasan yang nggak semua orang bisa. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Probo. Pak, untuk metalinguistik ini banyak contoh atau case yang bisa dipakai untuk ini, Pak, untuk case formal, Pak, untuk di pekerjaan, bisnis gitu, Pak. Ada ya. Ini nanti PR saya ya. Nah, nanti akan saya masukkan di karena emang metalinguistik itu sangat luas aplikasinya. Tadi lihat ya, tujuannya ini gitu ya. Nah, ini nanti PR saya, nanti saya Senin atau Selasa apa gitu atau hari apa nanti saya masukin, nanti jadi saya sempurnakan di bahan saya gitu. Karena emang terlalu luas ini. Jadi saking luasnya nanti metafora saya pisahin gitu loh.
Gitu loh. Oh, baik, baik. Yang subliminal message saya masih belum berani ya, karena banyak unsur saranya. Emang tuh padahal itu sangat penting, tapi saya belum berani untuk masukkan satu materi gitu loh. Jadi karena sangat luas ya, jadi kita diskusi seperti itu, nanti saya masukkan, dan di sini nanti saya masukin ke materi. Kayak dulu waktu coaching kan saya sempurnakan ya, terakhir saya Iya, ini lagi. iya, Nah, ini bisa seperti itu. Karena emang terlalu luas seperti itu. iya. Jadi untuk yang formal ya, tadi sebenarnya yang mengintroduce itu bisa terjadi di ruang meeting ya Pak Probo ya, bisa terjadi di Oh, ruang iya, meeting ya. iya. Ini berat ya, seperti ini, aduh sulit, nggak ada jalan keluarnya. Nah di situ sebenarnya kita kalau kita melatih metalinguistik, kita bisa merubah state seperti tadi gitu loh. Iya, iya. Ya ini tantangan bagi saya akan membuat ceritanya, kalimat-kalimatnya gitu loh, karena ini urutan kalimat membuat skenario seperti itu. Terima kasih Pak Iya, Prabu ya gitu. iya. Seperti itu. Ada lagi ada masukan lainnya gitu loh. Ini Pak, terutama untuk menghadapi sang koleris kan Pak. Iya. Iya. Iya iya. Kan kalau Iya koleris betul. kan memang ini ya Pak, susah ditembus kan biasanya Pak, Iya dengan betul iya. orang biasa ya. Iya, Iya dia harus bahasa 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 koleris juga. iya, iya. Memang paling ini sih apa namanya? Ya, nanti kita akan melihat ya seninya seperti apa Iya. kalau untuk metalinguistik untuk dan sebaliknya yang baperan seperti eh, apa sanguis sama ini juga sama gitu sebenarnya kasusnya gitu loh, karena mereka baper ya. Nah, jadi sama gitu loh. Nah, sebenarnya kasus. Nah, itu dia dengan teknik ini bisa diharapkan bisa tembus seperti itu. Malah cocok Pak ya. Iya, Malah cocok. peran ya. Ya, Iya, karena sebenarnya koleris sama sanguin ya. melankolis itu kan otak kiri banget gitu loh, gitu ya. Terutama melankolis. Kalau ini banyak kanannya juga sih yang koleris ya, karena dia di satu sisi ini kanannya juga banyak sih, karena dia acak ya, tiba-tiba begini, terus maunya to the point seperti itu. Jadi sebenarnya yang lebih tantangan sih sebenarnya ada di melankolis ya. Melankolis Pak. Iya, tapi Iya, kalau itu iya. emang di egonya sih, tantangannya di egonya gitu loh. Jadi Iya, ya jadi sebenarnya kalau yang kita nanti kita mainkan di ego state-nya, di interupsinya. Nanti akan saya iya. coba susun ya, Pak Probo. Iya. Baik Pak, terima Ya kasih. masih sama-sama. Ada yang lain? Ini kalau yang tidak biasa melatih verbal agak kesulitan untuk nanya, nanti juga bingung ya. Tapi kalau emang udah dimakai untuk lucu-lucuan apa-apa gitu loh, itu hal yang menarik seperti ini. Karena ini semuanya banyak permainan kata. Tiba-tiba ada satu kejutan, artinya kita nggak pernah kepikiran gitu ya. Kok bisa kepikiran ke sana ya? Kok bisa ya kepikiran ke sana gitu? Terus kita jadi ketawa atau jadi insight yang baru, jadi ide yang baru seperti itu. Ya. Saya menggunakan kalimat perjalanan istimewa itu sebenarnya merubah state seseorang ya. Kok saya begini ya, orang lain kok begitu ya. Perjalanan hidup saya kenapa susah ya. Gitu loh. Itu lancar-lancar aja gitu loh. Nah, itu saya merubah dia jadi orang istimewa karena dia melakukan perjalanan istimewa. Dan ini ampuh ya. Perjalanan istimewa hanya diberikan kepada orang istimewa. Orang kalau jalannya lancar-lancar itu nggak istimewa. Ya, nggak istimewa, biasa aja. Nah, begitu ada masalah dia nggak siap. Yang istimewa ada seperti ini. Nah, itu biasanya saya merubah state-nya banyak menggunakan kalimat seperti itu. Itu cuma contoh-contoh aja. Tapi kita mengasosiasikan ya, seperti itu. Mbak Suci ada pertanyaan, Mbak Suci? Sedang menyimak Pak Aris. Oh, sedang menyimak. Oke. Ya, terima silakan. kasih. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya tutup. Apa namanya? Nanti kita diskusi di ini gitu loh. Emang kalau tidak dilatih emang agak apa namanya?
agak kaku ya, karena ini skill, kelatihan dan kecerdasan. Bukan berarti kita, tapi kalau dilatih itu kita meningkatkan kecerdasan verbal kita. Jadi kita menggunakan kalimat-kalimat yang lain. Ya, jadi kita nanti mulai bercanda dengan anak kita bisa menggunakan kalimat seperti yang nggak pernah kepikiran sama dia. Seperti itu ya. Contohnya gini lah, contohnya misalnya, ini sebenarnya nggak pernah kepikiran ya. Kenapa sih hari Minggu apa namanya dalam seminggu hari Minggu cuman satu hari gitu kan? Nah ini contoh waktu saya kecil nih kecerdasan pikiran gitu ya. Ada teka-teki seperti itu. Ya cuma satu hari kan dari 7 kan Senin Selasa enggak karena yang bikin kalender tidak sekolah atau tidak kerja gitu. Kalau dia saja kerja dia akan bikin hari Minggu banyak kan, bisa 5 hari. Nah, seperti itu kan itu sesuatu yang tiba-tiba muncul. Nah, itu disebut dengan berlatih seperti itu. Nah, anak sekarang nih UTBK ya, kalau kita masih ada anak SMA atau SMP ya, nanti UTBK itu kesulitannya anak-anak kebanyakan di verbal. Nah, gitu. Makanya saya muncul di sini. Walaupun mereka kuat di akademis ya, fisika, geografi, yang IPS ya, dan sosial apa, tapi sekarang kalimat, soalnya berupa kalimat. Ya, pemahaman itu menyulitkan mereka yang tidak dilatih dengan kecerdasan verbal. Nah, metalinguistik ya, karena tidak dilatih, mereka plek-plek aja. Kalimat ini artinya begini. Pada dengan sudut pandang berbeda, disatukan dia bisa arti untuk yang lain. Nah, di sana membaca seperti itu. Kalau saya kebetulan juga menyenangi membaca ya, jadi seperti itu apa namanya sudah terlatih juga langsung merangkum seperti apa, membaca cepat seperti itu. Ada pertanyaan lain satu lagi? Tapi ada ide lain nanti juga boleh dimasukin di di WA group. Nanti saya bikin ceritanya, bikin menginterupsi atau apa nanti saya perbaikin untuk materi. Silakan kalau nggak ada pertanyaan, kalau berkenan tolong dibuka ininya kameranya nanti kita yang berkenan aja ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua ya. Nah, insya Allah bermanfaat. Nanti kita lanjut di WA group ya. Mohon maaf ya kalau kesalahan. Terima kasih. Ya, tetap ya. Makasih, mari. Terima kasih. Mari. Terima kasih, jazakumullah khair. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.